Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi teman-teman semua, apa kabar? Semoga sehat selalu ya dan dimudahkan segala rezekinya. Di video kali ini saya akan mencoba memberikan tentang penjelasan cryptocurrency yaitu Cardano. Kita akan bahas tuntas ya, atau kita akan memberikan suatu wawasan tentang Cardano ya, tentang misi-visinya Cardano, pendirinya dan juga proyeknya Cardano seperti apa, dan juga mekanismenya bagaimana. Oke, kita coba bedah salah satu koin yang cukup populer ini yaitu Cardano. Kita cek dari sekarang. Oke teman-teman, kembali lagi di my channel di Muhammad Ahmad 13. Kita akan membedah lebih dalam lagi, yaitu memperkenalkan atau berkenalan dengan salah satu cryptocurrency yang sangat populer ini yaitu Cardano atau koin AD ya. Mungkin bagi teman-teman yang mempunyai Cardano atau AD ya, pasti ada yang mempunyai investasi Cardano atau yang mau Cardano. Mungkin teman-teman bisa komen ya di bawah yang mempunyai aset Cardano ini. Kita akan coba bedah tentang Cardano. Cardano adalah blockchain pertama berbasis sains dan kajian akademis. Sobat, teman-teman semua mungkin mengetahui bahwa Cardano dan koin aslinya ada kini penghuni jajaran aset kripto utama sejagat ya. Namun, tahukah Anda bahwa Cardano dikembangkan berdasarkan kajian akademis yang serius? Oke, sangat menarik ya. Kita akan bedah Cardano. Apa itu Cardano? Cardano adalah platform smart contract proof of stake ya, generasi ketiga sekaligus blockchain pertama yang mengembangkan tinjauan dan dikaji oleh kelompok insinyur dan ahli kriptografi. Jaringan ini mengklaim ya sebagai teknologi blockchain generasi ketiga karena dibangun berdasarkan riset akademis dan menjadi evolusi atas blockchain generasi pertama yakni Bitcoin, generasi kedua misalnya Ethereum ya, atau Binance, dan juga banyak blockchain yang mungkin mempunyai keunggulannya dan juga metodenya masing-masing. Fakta uniknya ya, nama Cardano terinspirasi dari ahli matematika zaman Renaissance ya, bernama Girolamo Cardano. Sementara itu nama token asli jaringan Cardano ada disadur dari nama ahli matematik abad ke-19 yang juga dikenal sebagai programmer komputer pertama bernama Ada Lovelace. Cardano hadir untuk memecahkan permasalahan yang dihadapi industri blockchain pada umumnya, seperti keamanan jaringan yang kurang kokoh, penyatuan lapisan komputasi dan akuntansi di jaringan, dan mekanisme pemungutan suara berbelit yang kerap bikin macet lalu lintas transaksi di jaringan. Cardano mengatasi masing-masing masalah ya tersebut dengan memanfaatkan ilmu matematika. Tujuannya agar jaringan Cardano mampu mengimplementasikan sistem keamanan anti peretas ya, memisahkan jaringan komputasi dan akuntansi, dan menerapkan sistem voting yang berskala besar dan tak mengganggu kestabilan jaringan. Di samping itu, berbeda jaringan lainnya, riset dan tinjauan akademis adalah faktor yang didewakan di jaringan Cardano. Sebelum mengintegrasi teknologi anyar ya, Cardano menyusun kerangka kerja berbasis riset yang kemudian akan diperiksa secara kolektif oleh sekelompok pakar yang terdiri dari ahli filsafat, sosiologi, psikologi, dan pakar game teori. Karakteristik ini tentunya membantu Cardano lebih yakin ya mengembangkan jaringan plus token miliknya ada di masa depan. Namun kadang hal ini bisa menjadi bumerang bagi Cardano ya. Sebab ketika Cardano sibuk melakukan riset, ternyata pesaingnya justru memanfaatkan momentum tersebut untuk mengembangkan ekosistemnya. Persaingan sangat ketat jadi dunia cryptocurrency. Nah, sebagai contoh ya, meski Cardano didirikan 2017 ya, lalu ia baru berani meluncurkan smart contract pada September 2021. Berarti 2017, 18, 19, 2020, hampir 4 tahun ya. Hanya saja ya dalam rentang waktu tersebut ternyata Ethereum sudah lebih dulu bertengger sebagai jawara di kancah platform smart contract. Bahkan niatan Cardano pun disalib Solana, meskipun ia baru meluncur 3 tahun setelah Cardano berdiri. Dari kasus tersebut, komunitas kripto bisa belajar bahwa perusahaan teknologi yang sukses selalu mengedepankan gerak cepat ketimbang bersikap proteksionis ya. Hal ini dapat dimaklumi hingga perkembangan teknologi juga bergerak secara kilat. Selain itu, inovasi teknologi yang baik bukan sekedar menyangkut fitur dan sistem semata, namun juga tingkatan adopsi tinggi ya. Masing-masing inovasi teknologi yang hadir dan juga harus berburu-buru menciptakan ekosistemnya sendiri.
agar tingkat adopsi masalahnya mumpuni ya, untuk masalahnya bisa teratasi. Kita mengenal sosok ya dan lembaga di balik teknologi Cardano. Sekilas cara kerja Cardano terlihat lebih kompleks ya dibanding jaringan lainnya. Hal ini tentu bikin sobat penasaran ya tentang tokoh-tokoh penting dan organisasi yang membantu aspek operasional jaringan. Kita bedah di balik layar teknologi Cardano ini. Charles Hoskinson Charles Hoskinson adalah co-founder Cardano yang merupakan wirausaha asal Amerika Serikat sekaligus salah satu pendiri awal jaringan Ethereum. Menurut beberapa sumber ya, Hoskinson membangun Cardano setelah berselisih paham dengan pendiri Ethereum lainnya, Vitalik Buterin. Berarti berawal dari ini ya Cardano lahir ya. Karena Ethereum bisa menjadi perusahaan yang fokus pada laba dan mau menerima kucuran dana dari perusahaan modal venture ya. Sayangnya Buterin malah tetap menginginkan Ethereum sebagai organisasi nirlaba. Meski Hoskinson adalah otak utama di balik Cardano, ia bukanlah pemilik atau pemegang kebijakan utama di jaringan tersebut. Justru terdapat beberapa pemangku ya kebijakan dengan fungsi berbeda-beda yang terlibat di dalam proyek ini, yaitu siapa aja? Yaitu Cardano Foundation ya. Lembaga ini adalah badan nirlaba yang bermarkas di Zug ya, Swiss, yang bertujuan untuk menstandarisasi, melindungi dan mempromosikan teknologi Cardano. Dengan kata lain, lembaga ini menjadi penjamin utama atas keberhasilan proyek sekaligus aspek keamanan Cardano. Makanya institusi ini bekerjasama secara aktif ya dengan pemerintah dan badan otoritas lainnya. Tak ketinggalan, ia juga bertanggung jawab untuk menyusun kerjasama dengan beberapa perusahaan dan proyek open source relevan lainnya. Yaitu ada IOHK ya, adalah perusahaan riset dan pengembangan blockchain yang didirikan Hoskinson dan Jeremy Ward. Perusahaan ini berfokus pada pembangunan solusi-solusi teknologi agar tercipta inklusi finansial yang lebih baik. IOHK ya, perusahaannya IOHK meluncurkan aksi riset dan pengembangan jaringan Cardano dengan menggandeng beberapa perguruan tinggi bernama dunia. Emburgo ya, Emburgo adalah perusahaan blockchain asal Jepang sekaligus firma modal venture. Cardano mendirikan Emburgo yang merupakan perusahaan saudara IOHK untuk mengintegrasikan pengembangan dan menyokong kegiatan bisnis yang ingin memanfaatkan teknologi blockchain dan komputasi milik Cardano. Masuk ke materi berikutnya, yaitu kekuatan dan kritik terhadap Cardano. Kekuatannya yaitu satu, blockchain pertama yang dikembangkan secara akademik berdasarkan data-data dan berbasis riset serta tinjauan para ahli. Kedua, Cardano digadang sebagai blockchain yang paling banyak diriset dalam ekosistem kripto saat ini. Bahkan karena hal ini, Cardano sampai dijuluki sebagai coin professor. Perkembangan Cardano didukung oleh 90 white paper ya, jauh lebih banyak dibanding blockchain lain yang membutuhkan di bawah 5 eksemplar white papernya. 4. Implementasi aspek akademis yang kental di jaringan membuat Cardano bisa fokus menyediakan aspek keamanan dan keberlangsungan jaringan yang baik. 5. Memiliki teknologi smart contract yang lebih toleran terhadap kesalahan dibanding Ethereum. Token 6 ya. 6. Token-token Cardano diciptakan di atas struktur yang sama seperti ADA. Hal ini berbeda dibanding jaringan Ethereum, di mana token-token yang terlibat di atasnya berasal dari smart contract. Akibatnya aspek keamanan token-token Cardano serupa dengan ADA. Tak heran jika kemudian token-token Cardano dijuluki sebagai token kelas atas. 7. Cardano memiliki misi untuk menyasar negara-negara berkembang yang di daerah korupsi, masalah birokrasi dan kekurangan akses ke jasa keuangan. 8. Ada Cardano berharap jaringan blockchainnya bisa digunakan untuk kepentingan hajat hidup orang banyak, misalnya memprivasi akses masyarakat untuk mendapatkan hak atas air bersih dan menciptakan sistem pemungutan suara yang transparan di sistem demokrasi. 9. Cardano Foundation bekerja sama dengan Confirm agar patuh dengan prinsip anti pencucian uang yang dipinisial Financial Action Task Force ya, FITV dan CIMLD. Ini membuat Cardano gampang menjalani kerjasama berbasis kerangka regulasi anti pencucian uang dengan beberapa perusahaan. Dan juga terakhir, ada Cardano memiliki kemitraan yang unik dan kuat, misalnya kemitraan dengan pemerintah Ethiopia, perusahaan reforestasi global Twitter menggunakan blockchain Cardano untuk mencatat jumlah pohon yang sudah berhasil ditanam kembali di network. Dan juga ada perusahaan export rival pengguna Cardano untuk membangun pencetak dan mendistribusikan NFT ke penggunanya.
Dan juga selain ada keunggulan pasti ada kritikan ya. Kita cek kritikannya apa aja, yaitu pertama ada Cardano membutuhkan proses pengembangan paling lama dibanding pesaingnya. Kedua, punya porsi pangsa pasar yang lebih kecil dibanding jaringan lain, antara Cardano kawalan membangun ekosistemnya sendiri. Ketiga, Ethereum melalui pembaruan jaringan The Merge akan mengutamakan mekanisme proof of stake ya, yang bisa menjadi kompetitor saingan Cardano. 4. Sistem peninjauan ahli yang diimplementasikan Cardano kadang memicu masalah lain, sebab Cardano jadi lebih senang melakukan riset terhadap perkembangan baru di jaringan ahli-ahli, menguji cobakan ke penggunanya. Terakhir, proses pengembangan jaringan yang lama membuatnya tidak menarik di mata perusahaan modal Ventura. Jadi aspek tokenomics ada. Aspek tokenomics ada sepertinya telah diselesaikan di atas ya. Ada adalah koin utilitas asli di jaringan Cardano, artinya ada digunakan sebagai nilai tukar resmi dalam melakukan transaksi dan sebagai aset yang bisa di staking oleh validator mirip free token Ethereum di jaringan Ethereum. Namun hingga saat ini koin ADA sejatinya tak memiliki daya guna dan nilai yang pasti lantaran jaringan Cardano sendiri saat ini masih dalam tahap pengembangan, sehingga mempergerak harga ADA lebih banyak ditentukan oleh spekulasi atas potensinya di masa depan. Lebih lanjut, jaringan Cardano memiliki supply terbatas yakni 45 miliar keping saja. Sebanyak 25,92 miliar keping telah dijual pada saat penawaran koin perdananya. Hingga saat ini masih tersisa sekitar 19 miliar ADA yang siap ditambang di jaringan Cardano. Nah, teknologi Cardano dan koin ADA memang terlihat canggih dan menarik ya, teman-teman. Di sini adakah yang tertarik ingin investasi koin ADA atau ingin menghold koin ADA atau mencoba untuk investasi kripto ADA atau Cardano ya? Pastikan teman-teman mengikuti suatu cryptocurrency ya. Teman-teman harus mempunyai analisis dan juga feeling yang sangat kuat ya. Intinya jangan sampai salah sasaran dalam memberikan investasi di dunia cryptocurrency, karena dunia cryptocurrency bisa ditebak ya. Tetap disclaimer, teman-teman tetap waspada dan juga tetap hati-hati dalam berinvestasi di cryptocurrency. Pahami juga tentang aspek-aspeknya dan juga perkembangannya. Setiap cryptocurrency mempunyai aspek dan juga kelebihan dan juga proyeknya masing-masing. Oke, next nanti kita akan lanjut ke part 2 tentang perdalam jaringan blockchain Cardano. Oke, semoga bermanfaat. Salam.